Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ega Mifta Nursyah Fitri dengan NIM 1901655 akan mempresentasikan terkait gangguan berbahasa. Materi yang akan saya sampaikan terdiri atas 3 jenis. Yang pertama yaitu konsep dari gangguan berbahasa. Yang kedua, jenis dan penyebab dari gangguan berbahasa. Dan yang ketiga, cara menangani dan mengatasi gangguan bahasa tersebut. Yang pertama yaitu konsep dari gangguan berbahasa. Kata bahasa berasal dari bahasa Latin lingua yang berarti lidah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sedangkan gangguan bahasa itu sendiri adalah gangguan yang melibatkan pengolahan bahasa. Pengolahan bahasa sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam komunikasi sosial menurut para ahli selain interaksi sosial, kognisi sosial, dan pragmatik. Gangguan bahasa pada umumnya ditelusuri melalui perkembangan bahasa yang diawali pada masa kanak-kanak hingga dewasa. Gangguan bicara dapat juga berupa gangguan dalam artikulasi. Hal ini disebut dengan gangguan fonologi. Gangguan artikulasi adalah penggantian satu suara dengan suara lain, atau penghilangan satu suara atau suara menjadi berubah sama sekali. Contoh gangguan artikulasi seperti kata mobil menjadi kata obin, atau menjadi kata mobi atau obil. Gangguan berbicara dan berbahasa dapat mempengaruhi anak dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam proses memahami atau menganalisa informasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan sangat penting yang dibutuhkan dalam perkembangan anak, khususnya mempengaruhi perkembangan belajar dan perkembangan koneksinya. Membaca, menulis, bahasa tubuh, mendengarkan dan berbicara, semuanya merupakan bentuk berbahasa. Sebuah simbol atau kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan pendapat dan juga pikiran. Yang kedua yaitu jenis-jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Secara medis, menurut Siddhartha pada tahun 1984, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama gangguan berbicara, yang kedua gangguan berbahasa, dan yang ketiga gangguan berpikir. Yang pertama yaitu gangguan berbicara. Baiklah, yang pertama yaitu gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik. Mekanisme berbicara adalah suatu proses ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan, dan paru-paru. Gangguan berbicara ini dapat dirinci lagi menjadi yang pertama, gangguan faktor kelainan paru-paru atau pulmonal. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringan, yaitu gangguan pada pita suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Selanjutnya, gangguan akibat resonansi, gangguan bersenggau. Pada orang sumbing misalnya, suara menjadi bersengau atau bindeng karena rongga mulut dan rongga hidung yang digunakan untuk berkomunikasi melalui efek di langit-langit keras, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Nah, yang kedua yaitu gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, yaitu berbicara serampangan, yaitu berbicara dengan cepat. Contohnya Kak, saya mau ke pasar. Nah, seperti itulah ya. Terus
dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan itu sulit dipahami. Yang kedua yaitu berbicara propulsif. Biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau orang-orang yang mengalami kerusakan pada otak yang menyebabkan otak menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Pada penderita penyakit ini biasanya bermasalah dalam melakukan gerakan-gerakan. Selanjutnya yaitu berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gangguan psikogenik. Gangguan ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan ini dapat dibagi menjadi berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukan meminta perhatian untuk dimanja. Yang kedua yaitu berbicara manyu atau kemanyu. Istilah dari Siddhartha pada tahun 1989 berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksudkan oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu cirikan oleh gerakan bibir atau lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra lemah, gemulai, dan ekstra memanjang. Selanjutnya yaitu berbicara gagap. Ialah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Selanjutnya, berbicara latah atau sering disamakan dengan ekola, yaitu perbuatan yang membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetap sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang disebut dengan curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprola dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan penyebab gangguan bicara adalah gangguan hemisfer dominan, yaitu penyimpangan yang biasanya merujuk ke otak kiri. Beberapa anak juga ditemukan penyimpangan belahan otak kanan atau korpus kolosom dan lintasan pendengaran yang saling berhubungan. Hal ini dapat juga disebabkan karena di luar organ tubuh seperti lingkungan yang kurang mendapatkan stimulasi yang cukup atau pemakaian dua bahasa. Selanjutnya yaitu penyebab dari gangguan berbicara. Yang pertama yaitu hambatan pendengaran. Pada beberapa kasus, hambatan pada pendengaran berkaitan dengan keterlambatan bicara dari anak tersebut. Jika anak mengalami kesulitan pendengaran, maka dia akan mengalami hambatan pula dalam memahami, meniru, dan menggunakan bahasa. Salah satu penyebab gangguan pendengaran anak adalah karena adanya infeksi telinga. Yang kedua yaitu hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor. Ada kasus keterlambatan bicara yang disebabkan adanya masalah pada area oral motor di otak, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakefisienan hubungan di daerah otak yang bertanggung jawab menghasilkan bicara. Akibatnya, si anak mengalami kesulitan menggunakan bibir, lidah, bahkan rahangnya untuk menghasilkan bunyi kata tertentu. Yang ketiga yaitu masalah keturunan. Masalah keturunan sejauh ini belum banyak diteliti korelasinya dengan etiologi dan hambatan pendengaran. Namun, sejumlah fakta menunjukkan pula bahwa ada beberapa kasus di mana seorang anak mengalami keterlambatan bicara. Ditemukan adanya kasus serupa pada generasi sebelumnya atau pada keluarganya. Dengan demikian, kesimpulan sementara hanya menunjukkan adanya kemungkinan masalah keturunan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya.
Yang keempat yaitu masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Masalah komunikasi dan interaksi dengan orang tua tanpa disadari memiliki peran yang penting dalam membuat anak mempunyai kemampuan berbicara dan berbahasa yang tinggi. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka berkomunikasi dengan si anaklah juga membuat anak tidak punya pembendaharaan kata-kata, kurang dipacu untuk berpikir logis, analisis atau membuat kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sederhana sekalipun. Yang kelima yaitu faktor televisi. Sejauh ini, kebanyakan nonton televisi pada anak-anak usia balita merupakan faktor yang membuat anak lebih menjadi pendengar pasif. Pada saat nonton televisi, anak akan lebih sebagai pihak yang menerima tanpa harus mencerna dan memproses informasi yang masuk. Belum lagi, suguhan yang ditayangkan berisi adegan-adegan yang seringkali tidak dimengerti oleh anak, bahkan sebenarnya traumatis. Karena menyaksikan adegan perkelahian, kekerasan, seksual, ataupun acara yang tidak disangka memberikan kesan yang mendalam karena egosentrisme yang kuat pada anak dan karena kemampuan kognitif yang masih belum berkembang. Yang keenam yaitu keterbatasan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan mempresentasikan objek yang dilihat dalam bentuk image atau gambar. Bila kemampuan kognitif terganggu, maka image tersebut tidak akan terbentuk. Kondisi ini biasanya bisa dideteksi sendiri oleh orang tua dengan melihat kemampuan motorik dari sang anak tersebut. Yang ketujuh yaitu gangguan pervasif. Biasanya terjadi pada anak yang mengalami ADD atau Attention Deficit Disorder, atau anak yang mengalami keterbatasan atensi ini mengalami masalah di pusat sarafnya. Gangguan ini biasanya tidak berdiri tunggal, tapi dibarengi ciri-ciri lain, semisal pekerjaannya tidak pernah tuntas, sulit atau tidak bisa konsentrasi dan sebagainya. Namun untuk memastikannya, tidak ada cara lain kecuali mendatangi ahlinya sendiri. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Faktor medis yaitu gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sosial. Lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Penyebab gangguan perkembangan bahasa sangat banyak dan luas. Semua gangguan mulai dari proses pendengaran, penerusan impuls ke otak, lalu otot atau organ pembuat suara. Adapun beberapa penyebab gangguan atau keterlambatan bicara adalah gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, retardasi mental, kelainan genetik atau kromosom, autis, mutisme selektif, keterlambatan fungsional, afasia reseptif, dan deprivasi lingkungan. Selanjutnya yaitu penyebab gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran terdiri dari gangguan dengar parsial atau sebagian dan gangguan dengar total atau tuli. Gangguan pendengaran terdiri atas 4 tipe, yaitu yang pertama, gangguan dengar konduktif, yaitu terganggunya pendengaran akibat adanya penyakit atau sumbatan di telinga bagian luar atau tengah, dan biasanya dapat diatasi dengan alat bantu dengar. Yang kedua yaitu gangguan dengar sensorineural, yaitu terganggunya pendengaran akibat kerusakan pada sel-sel rambut sensoris yang terdapat pada telinga dalam atau pada pembuluh saraf yang mempersaraftifnya. Yang kedua yaitu afasia, yaitu kehilangan kemampuan. Yaitu kehilangan kemampuan untuk membentuk kata-kata atau kehilangan kemampuan untuk menangkap arti kata sehingga pembicaraan tidak dapat berlangsung dengan baik. Afasia sendiri terdiri atas 2 jenis, yaitu
afasia motorik atau ekspresif, yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau lesi kortikal daerah Broca. Sedangkan afasia motorik terbagi lagi atas 3 jenis, yaitu afasia motorik kortikal, afasia motorik subkortikal, dan afasia motorik transkortikal. Yang kedua, yaitu afasia sensorik atau reseptif, yang terjadi akibat adanya kerusakan pada lesi kortikal atau daerah permukaan di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara yaitu suatu proses produksi perkataan atau ucapan oleh kegiatan yang terpadu dari lidah, pita suara, otot-otot yang membentuk rongga mulut, kerongkongan, dan paru-paru. Gangguan ini ditandai dengan hilangnya suara tanpa kelainan sintaksis, dan semantik. Yang keempat yaitu kekeliruan dalam bicara. Hal ini disebabkan oleh kilir lidah atau penyakit afasia. Kilir lidah adalah fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dimaksud. Yang kelima yaitu senyapan, yaitu adanya jeda yang cukup lama ketika proses pembicaraan berlangsung. Gangguan yang terakhir yaitu gangguan berpikir. Gangguan ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, pikun atau demensia. Orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Penyebab pikun ini antara lain karena terganggunya fungsi otak dalam jumlah besar, termasuk menurunnya jumlah zat-zat kimia dalam otak. Selanjutnya yaitu schizofrenik, yaitu gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Penderita ini dapat berbicara terus-menerus, ocehannya hanya merupakan ulangan curah verbal semula dengan tambahan sedikit-sedikit atau Selanjutnya yaitu depresif, yang terjadi pada orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Dan yang terakhir yaitu gangguan lingkungan sosial, yaitu terasingnya seorang anak dari lingkungan kehidupan manusia namun bahasanya normal. Keterasingan biasanya karena diperlakukan dengan sengaja. Bisa juga hidup bukan dalam lingkungan manusia, tetapi hidup dipelihara oleh binatang serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli dalam Cher tahun 2003. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah dan menangani gangguan bahasa. Yang pertama dengan melakukan fisiologis dan neurologis. Dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan masalah pada alat pendengaran, sistem pendengarannya, ataupun pada area otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Selanjutnya dengan psikologis. Pemeriksaan secara psikologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat intelijensi serta tingkat sosial emosional. Yang ketiga, dengan mengajak bicara. Yang keempat, bernyanyi. Yang kelima, ulangi kata yang anak pelajari. Yang keenam, melalui permainan. Yang ketujuh, hindari tunjuk benda. Biasakan jika kita memerintah sang anak, jika kita melihat sesuatu seperti kucing, maka hendaklah kita untuk berbicara secara langsung bahwa itu kucing. Jangan melalui tunjuk, karena anak akan terbiasa menunjuk daripada
mengeluarkan suaranya dari mulutnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, semakin dini orang tua menstimulasi anaknya dengan cara mengajaknya bercakap-cakap dan menunjukkan sikap yang mendorong munculnya respon dari sang anak, maka sang anak akan semakin dini pula tertarik untuk belajar bicara. Yang kedua, orang tua harus bisa menjalin komunikasi dengan dihiasi oleh senyum, pelukan, dan perhatian. Yang ketiga, orang tua harus selalu menunjukkan kasih sayang melalui peluk cium dan kehangatan yang bisa dirasakan melalui intonasi suaranya kepada sang anak. Selanjutnya, selama menjalin komunikasi dengan anak, orang tua jangan lupa untuk melakukan kontak mata secara intensif. Karena dari pandangan mata tersebutlah anak bisa merasakan perhatian, kasih sayang, cinta, dan pengertian. Dan jika sang anak menangis, orang tua tidak boleh membiarkannya saja. Selama ini banyak beredar pandangan keliru, bahwa jika bayi menangis sebaiknya didiamkan saja supaya nantinya tidak manja dan bau tangan. Selanjutnya, untuk bisa berbicara, seorang anak perlu latihan mekanisme berbicara melalui latihan gerakan mulut, lidah, dan bibir. Lalu, orang tua harus sering-sering bernyanyi untuk anaknya dengan lagu-lagu anak-anak yang sederhana dan lucu secara berulang dan penekanan pada ritme dan pengucapannya. Contoh seperti lagu Pada Hari Minggu Ku Turut Ayah ke Kota dan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu salah satu cara seorang anak berkomunikasi di usia ini adalah melalui tertawa. Selanjutnya, setiap bayi yang baru lahir, mereka akan belajar melalui pembiasaan ataupun pengulangan suatu pola, kegiatan, nama, atau peristiwa. Selanjutnya, orang tua harus bisa menjadi model yang baik karena pada masa inilah sang anak mulai belajar meniru kata-kata yang didengarnya dan mengucapkannya kembali. Dan yang terakhir, selanjutnya, anak akan belajar bicara dengan bahasa yang tidak jelas bagi orang tua. Jadi, inilah waktunya untuk orang tua dan anak saling belajar untuk bisa saling memahami keinginan dan maksud mereka berdua. Kadang-kadang, ikutilah gumamannya, namun orang tua juga perlu mengucapkan kata secara benar. Selanjutnya, jika mengucapkan sebuah kata, sertailah dengan penjelasan artinya. Selanjutnya, semakin mengenalkan anak dengan berbagai macam suara, bunyi, seperti misalnya suara mobil, motor, kucing, anjing, dan sebagainya. Selanjutnya, sering-seringlah membacakan buku-buku yang sangat sederhana, namun syarat dengan cerita yang menarik untuk anak dan gambar serta warna yang eye-catching, atau warna yang mudah dilihat oleh mata. Selanjutnya, jika sedang bersama sang anak, sebutkan nama-nama benda, warna, dan bentuk pada setiap objek yang dilihatnya. Lalu, pada usia ini, anak akan lebih senang bercakap-cakap dengan anak-anak yang seusianya daripada dengan orang dewasa. Dan yang terakhir, sering-seringlah menceritakan cerita menarik pada anak. Karena sebenarnya cerita juga merupakan media atau sarana untuk mengekspresikan emosi, menamakan emosi yang disimpannya dalam hati, dan belajar berempati. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.